Halo teman-teman, perkenalkan, saya Johan Wahono dari mahasiswa Teknik Sipil Ukrida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap sustainability infrastruktur gedung perkantoran dan pada era new normal mendatang. Ya, sudah tidak asing didengar lagi bukan, bahwa COVID-19 merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Jenis penyakit menular ini telah dirasakan oleh berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia, bahkan sampai dengan saat ini. COVID-19 telah ditetapkan sebagai suatu kejadian bencana alam nasional di Indonesia. Telah dilakukan berbagai upaya dari beberapa pihak terkait untuk memutus masa rantai penularan dari COVID-19, di mana upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan telah dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. Bicara mengenai sustainability infrastructure atau infrastruktur berkelanjutan, infrastruktur berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan memprinsipkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa depan, di mana proses pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. COVID-19 menyebabkan roda perekonomian menjadi menurun, di mana dampak dari COVID-19 terhadap sustainability yang akan dibahas adalah di sektor properti gedung perkantoran. Dampak sosial yang disebabkan oleh adanya COVID-19 ini adalah jumlah pekerja atau karyawan di kantor menjadi berkurang, kemudian gaji para pekerja atau karyawan menjadi berkurang hingga mencapai angka 50%, dan aktivitas investasi di sektor properti perkantoran menjadi terhambat. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh adanya COVID-19 ini adalah berkurangnya jumlah para penyewa perkantoran karena adanya COVID-19 ini. Kemudian dampak lingkungan yang disebabkan oleh COVID-19 adalah polusi udara dan polusi suara menjadi cukup terminimalisir, serta pemeliharaan atau maintenance terhadap fisik gedung menjadi berkurang. Istilah era new normal artinya adalah melakukan cara hidup baru di tengah masa pandemi virus corona, di mana era transisi new normal ini merupakan upaya dari pemerintah agar roda perekonomian tetap berjalan di masa pandemi ini. Era new normal telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Diharapkan, masyarakat selalu menerapkan standar dari protokol kesehatan dalam aktivitas bekerja. Dalam beberapa perusahaan di perkantoran, fasilitas kesehatan yang disediakan adalah seperti tempat mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan tempat sterilisasi. Aturan yang harus dilakukan adalah wajib menggunakan masker di area tempat kerja. Kemudian, asupan nutrisi makanan harus terpenuhi. Kemudian, suplemen vitamin harus tetap dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh bagi para pekerja. Kemudian, para pekerja bekerja sesuai dengan shift. Dapat dilihat bahwa pandemi COVID-19 ini memberi dampak besar pada sektor yang cukup berpengaruh seperti tempat kerja di perkantoran. Maka dari itu, peran dari masyarakat harus turut mendukung kebijakan pemerintah dengan mematuhi standar protokol kesehatan pada era new normal ini. Hal sederhana, namun tidak mudah untuk dilakukan adalah dengan membangun suatu kebiasaan baru dari masyarakat untuk beradaptasi dengan era new normal ini, di mana dengan dapat beradaptasi dengan era new normal ini dan mematuhi standar protokol kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kembali roda perekonomian
dan dapat menurunkan angka COVID-19. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.